Karyawan itu adalah aset gitu ya. Aset itu tidak hanya bangunan, tapi karyawan itu adalah aset bagi kita. Sedikit teman-teman tahu bahwa saya membangun bisnis Nibras itu 2011 ya. 2011 dengan modal terbatas gitu ya. Jangan sampai teman-teman, saya nggak punya modal untuk bisnis gitu ya. Kalau mindsetnya seperti itu harus dibenarkan gitu ya. Karena saya membangun bisnis itu tidak ada modal gitu ya. Dalam artian tidak punya modal yang banyak gitu ya. Modalnya apa adanya gitu ya. Jadi saya membangun bisnis Nibras gitu ya dari 2011 itu kayaknya seperti pertengahan Mei gitu ya. Pertengahan Mei apa Juni gitu ya. Saya membuat produk. Dan waktu itu belum tahu ilmunya ya, pokoknya saya pengen buat produk seperti ini, cantik, unik gitu ya, terus bahannya enak gitu ya, yang saya pakai juga enak gitu. Jadi intinya membangun bisnis itu kita harus tahu DNA, mungkin karena fashion ya, DNA produk kita. Jadi itu karakter produk kita. Jadi kalau orang ingat baju Nibras itu kayak apa gitu ya, pasti bilangnya basic, sederhana, tidak macam-macam dan longgar gitu ya. Jadi teman-teman kalau membuat produk juga harus tahu DNA-nya di mana gitu ya. Bukan bagaimana jualnya ya, ketahui dulu DNA-nya di mana gitu ya. Karena dari tahu DNA-nya ini nanti akan kita tahu gitu ya. Untuk siapa buat produk ini gitu ya. Dan saya bercerita tentang ini ya, pertama kali saya buat produk itu saya juga tanya reseller, ini produknya mau di-repeat atau enggak gitu ya. Mereka bilangnya di-repeat Bu gitu ya. Pertama beli bahan itu terbatas ya, bahan-bahan yang tidak bisa di-repeat gitu ya. Akhirnya kita berpikir keras caranya bagaimana sih mencari bahan yang bisa di-repeat gitu ya. Kalau pemain baru itu kan sangat susah ya teman-teman ya. Nyari bahannya di mana, tanya temennya nggak boleh, itu kan dapur saya gitu ya. Saya juga mengalami gitu ya. Saya pertama beli produk yang tidak bisa di-repeat, akhirnya saya selalu mengatakan gini, kalau saya melakukan terus pasti saya nyampe, gitu ya. Ya saya waktu itu tawaf ya, tahu tawaf nggak Pak? Ya muter-muter lah bahasanya, karena sekali itu nggak tawaf, kalau 7 kali bahkan lebih dari 7 kali itu saya tawaf di Tanah Abang tuh. Muter-muter gitu ya, sampai next ketemu toko yang menjual bahan yang seperti saya inginkan. Anda disambut nggak Pak? Siapa lo gitu ya, orang baru, wajahnya aja kelihatan wajah pemain baru gitu ya, di toko gitu ya, pasti dibiarin aja gitu. Aku mau pengen itu, dibiarin aja itu ya, gitu ya, cuek aja gitu ya. Pokoknya dalam pikirannya suatu saat pasti kamu kejar saya gitu, harus begitu ya. Ya gitu, ketemu Pak, aku selalu beli 1 roll, 2 roll, 3 roll gitu ya. Itu dijalani gitu ya. Uangnya karena terbatas, beli 1 roll cash. Pernah beli pesan barang saya ke Tanah Abang gitu ya, mau bayar, kata suami yang di rumah, uangnya belum masuk, transferannya janjinya jam 12, ini belum masuk, saya nungguin dulu, udah PO, aduh menderita ya dulu ya. Ternyata nggak cukup uangnya, harus santai aja gitu ya. Baru jam berapa masuk kita bayar, karena pemain baru itu pasti harus cash and carry, iya nggak? Ya ada pemain baru itu langsung bawa gitu ya, nggak ada gitu. Nikmati aja gitu ya. Tapi harus begitu, harus melakukan terus gitu. Nggak dapat toko ini, toko ini, toko ini. Saya sudah pindah-pindah gitu ya. Kebetulan yang saya datangi adalah toko besar yang termasuk besar di Tanah Abang gitu ya. Ya kita masuk dibiarin, nggak ditengok gitu ya, nggak dilayani gitu ya. Kita denger-denger aja. Ya harus sabar gitu ya. Tapi mental kita jangan mental yang tidak berjuang ya. Akhirnya ya belinya bertahap, ngambil sendiri. Udah agak meningkat, lumayan dianterin. Ada meningkat lagi, bayarnya barangnya datang baru saat transfer ya gitu ya. Jadi akhirnya seperti itu, dan itu berjalan terus sampai suatu saat ya boleh gitu ya, nyicil gitu ya, ambil barang dulu kan lumayan ya, kita bisa bernafas ya buat modal. Itu lama-lama seperti itu sampai suatu saat mereka mengejar kita. Jadi yakin nggak teman-teman seperti itu? Artinya apa teman-teman? Waktu awal-awal kita membangun bisnis, kita mencari supplier.
Tapi kalau teman-teman sudah memposisikan diri gitu, dia tahu gitu ya, mungkin attitude kita, bayarnya tepat waktu, terus semakin besar, mereka akan mencari kita. Bahkan 1 minggu itu ngejar saya itu bisa 4 supplier. Bu Temi, saya mau ketemu Bu Temi, kalau ketemu ya, sampai kayak orang penting gitu ya. Ya karena supplier tahu gitu ya. Ada saatnya teman-teman tuh seperti itu kalau melakukan terus-menerus, gitu ya. Tapi ada saatnya kalau terus-menerus dan tahan banting ya, gitu. Ada saatnya nanti indah gitu ya. Dikejar supplier kan enak ya, bisa milih bahan gitu, nego harga gitu ya, nego pembayaran. Tetapi tetap ya jangan keterlaluan gitu ya. Aku mau negonya yang setahun bayarnya enggak gitu ya. Saya selalu sampaikan kepada tim, walaupun kamu dikasih limit 3 bulan gitu ya, enak ya 3 bulan gitu ya. Bisa numpang enggak Bu gitu. 3 bulan, saya katakan kalau kalian bisa membayar 1 bulan, lakukanlah, 2 bulan lakukanlah gitu ya. Kalau tidak bisa membayar, sampaikan gitu kan. Ada kondisi-kondisi yang peak season ini ya, itu kan semua uang itu lewat aja. Saya tahu kalau produksi baju itu ada kondisi-kondisi yang berat bayarnya ya, berat penjualannya gitu ya. Tapi tetap yang penting attitude kita ke supplier gitu ya. Kita sampaikan, kita mundur, atau bisa nanti minta limit ya, limitnya dinaikkan. Ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya limitnya 1M gitu. Ini kan no peak season minta 4M gitu ya. Bisa jadi ya gitu ya. Jadi tinggal track record kitanya aja di supplier. Jadi teman-teman kalau sekarang bisnisnya baru 50 baju, 1 roll, itu jangan jangan sedih, jangan minder, belajar terus. Saya memulainya itu dari situ, dari berapa roll ya, kalau nggak salah 7 roll gitu ya, beli 5 roll, terus ada tambahan uang dari suami, terus akhirnya 9 roll itu dari, kalau nggak salah 1 roll itu jadi 50 baju, 450 gitu ya. Sekarang nggak tahu berapa roll Pak, yang tahu beliau. Jadi seperti itu. Jadi selalu positif gitu ya, selalu yakin dan selalu belajar terus gitu ya. Jadi tempat belajarnya adanya di mana? Salah satunya adalah TDA. Aplaus untuk TDA yang telah memfasilitasi. Jadi kalau teman-teman sudah dikasih tempat dan tidak mau belajar, sayang gitu ya. Apakah pasti di TDA sukses gitu ya? Tergantung kita mau melakukan enggak. Kan ada orang yang tipenya suka belajar tapi no action ya. Saya pokoknya mencari ilmu, motivasi, kapan mulainya? Enggak mulai, kebanyakan ilmu nanti jadi ilmuwan nanti ya. Jadi apa yang teman-teman serap lakukanlah gitu. Kalau salah, lah itulah proses belajarnya gitu ya. Saya memulai bisnis itu tidak mulus-mulus aja langsung, nggak pernah gagal, banyak gagalnya nanti ya di proses. Jadi seperti itu, kita harus tahu DNA-nya gitu ya. DNA kita apa? Nanti siapa yang beli? Gitu ya. Oh semuanya pengen beli, tidak mungkin gitu ya. Saya membuat produk itu banyak, tetapi pasti ada paretonya ya Pak ya. Yang terbesar itu saya mungkin ada di gamis nibras. Oh saya pengen menggarap ini, pasti tidak mungkin gitu ya. Jadi teman-teman fokus apa yang mungkin mau buat gitu ya. Saya pengen kerudung, baju apa itu. Tapi satu dulu, fokus gitu ya. Siapa yang beli, tempatnya di mana gitu ya. Mungkin tahun 2011 saya dulu pakai medianya. Karena baju saya karakternya basic, tuh segmentasinya apa. Saya dulu medianya majalah Umi ya. Sekarang mungkin udah almarhum mungkin ya. Jadi pakai medianya majalah Umi gitu ya. Jadi kita harus tahu di mana saya iklannya gitu ya, cara menjualnya gitu ya. Jadi itu penting sekali gitu ya, kalau sudah tahu DNA-nya. Apakah semuanya cocok di online? Tidak mungkin gitu ya. Kalau kita buat baju yang untuk ibu-ibu 40 sampai 50 tahun gitu, nggak mungkin dia mainnya di IG ya. Ibu-ibu sih mainnya di FB gitu ya. Kalau milenial ya mungkin di IG. Kita harus tahu gitu ya. Jadi wear-nya di mana gitu ya. Bedanya dari produk kita apa? Kita juga harus tahu gitu ya. Setelah ini apa sih bedanya dengan yang lain, itu harus tahu gitu. Harus punya ciri khas gitu ya. Membangun awalnya dulu saya suka pakai handmade, suka pakai bordir gitu ya.
Awalnya itu harus kita bentuk seperti itu. Itu mungkin teman-teman juga mungkin bangunnya, saya buat baju gamis nih, kancingnya yang satu besar, yang lain kecil. Boleh juga. Yang paling ada bedanya, itu belum dikerjakan kan ya. Paling atas besar terus kecil-kecil, semakin nggak ada, itu boleh juga. Yang lain bedanya apa sih produk kita dengan yang lainnya. Jadi harus punya pembeda. Apapun yang kita buat gitu ya, supaya orang tahu gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Kemudian fase saya tuh pernah mengalami fase stuck ya. Fase stuck itu ya. Stuck itu gini, omsetnya bisnisnya jalan tapi omsetnya nggak naik-naik. Itu stuck nggak? Stuck itu tahun 2014 2015 itu sudah mulai online kayaknya itu. Jadi sudah mulai online, jadi karakter jualan kita itu harusnya sudah berubah. Saya pernah awal-awal bisnis itu, membangun Nibras itu, satu model baju itu dibuat selama 3 tahun, 4 tahun dibuat terus, repeatnya. Ternyata kesininya itu sudah tidak bisa, karena sudah dunia online perlu yang fresh gitu ya. Jadi resellernya atau distributornya pada komplain, yang satu minta baru, yang satu nggak mau baru gitu. Karena apa? Saya pakai katalog Bu gitu ya. Kalau katalognya ini ternyata baru nyampe terus bajunya nggak ada, gimana? Yang online tuh tiap hari harus baru gitu. Jadi sempat masa stuck gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau seperti itu kita tahu harus segala berinovasi ya. Pasti ada yang salah gitu ya. Jadi tidak, oh ini pasarnya turun ini, kita tidak menyalahin pasar gitu ya. Kembali kepada diri kita. Apa yang harus kita evaluasi di internal kita. Jadi seperti itu ya. Kata suami, ini lama-lama kita bisa bangkrut, ini setiap bulan harus gaji hampir 300 sampai 200 juta untuk garment, tapi tidak menghasilkan apa-apa, mending ke vendor. Akhirnya begitu. Sebenarnya saya juga stres juga gitu ya, tapi sebagai seorang pengusaha gitu harus bisa menghibur diri ya.